Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir masuk di penghujung Ramadan. 10 hari kedua sudah hampir berakhir dan kita akan masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang ini menjadi puncak puasa. Ini menjadi puncak ibadah di bulan Ramadan. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah melakukan ibadah ketaatan di bulan Ramadan ini. Karena jangan sampai kemudian malah pas di akhir kalah, ya, pas di akhir malah menyerah. Karena terkadang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang tanpa menyadari sebenarnya yang ingin diraih dicapainya itu hampir dapat, tapi karena dia keburu berhenti jadi tidak dapat, ya. Karena dia keburu berhenti, memilih untuk cepat menyerah sebelum waktunya, maka akhirnya tidak kesampaian. Maka mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kemudian kita bisa terus maksimalkan ibadah sampai Allah memanggil kita atau sampai kemudian masa usia kita habis di dunia ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita pada subuh kali ini masih berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan, yaitu membayarkan zakat fitrah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu dari pengertian zakat secara umumnya. Ya, zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan atau menyucikan, tumbuh, berkembang dan berkah. Bahwasanya kata zakat juga berarti membersihkan atau menyucikan. Secara bahasa zakat berarti membersihkan atau menyucikan. Setiap harta yang disedekahkan, yang diinfakkan, maka pada hakikatnya dia membersihkan diri dan membersihkan harta. Kemudian zakat juga diartikan dengan tumbuh berkembang. Apapun yang dizakatkan, apapun yang diinfakkan, maka dia akan berkembang. Dan kemudian zakat secara bahasa juga berarti dengan keberkahan. Apa itu berkah Bapak Ibu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, adanya tambahan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pengertian zakat secara istilah, yaitu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Ya, kalau zakat itu perkara yang wajib, kalau infak sedekah itu perkara yang sunnah. Nah, di mana letak bedanya? Kalau zakat dia diambil dari harta tertentu.
Kalau zakat, harta yang wajib dizakatkan itu hanya harta-harta tertentu saja. Tidak semua harta wajib zakat. Tidak semua harta diwajibkan zakat atasnya. Tapi kalau infak, kalau sedekah itu bebas. Apapun bisa diinfakkan, apapun bisa disedekahkan. Kalau zakat tidak bisa, harus sesuai dengan atau harus dia termasuk harta zakat. Kalau tidak, maka tidak diminta zakatnya. Contoh misalnya Al-Quran misalnya, ya, Al-Quran tidak kemudian menjadi komoditi zakat, ya, tidak ada kemudian zakat Al-Quran. Tapi apa kalau infak Al-Quran, bahkan kalau untuk infak pun atau untuk sedekah pun dengan perbuatan pun bisa, ya, dengan perbuatan misalnya dengan bertasbih, berzikir, dinilai pahala sedekah. Tapi kalau zakat, yang pertama dia adalah mengeluarkan harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu. Nah, di antara sifatnya zakat itu dikeluarkan dalam jumlah tertentu. Zakat tidak bisa suka-suka orang Bapak Ibu, harus sesuai dengan takaran sudah ditetapkan. Contoh misalnya ada orang punya uang 1 miliar, boleh tidak dia yang mau berzakatnya 10 juta aja, boleh nggak? Boleh. Udah banyak Ustaz 10 juta, masa nggak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena bukan segitu yang dikeluarkan. Berapa yang dikeluarkan? 2,5% dari 1 miliar tadi. Maka 25 juta harus dikeluarkannya. Tak bisa kemudian banyak 10 juta nih, udah saya tambahlah 5 juta lagi, 15 juta. Tidak bisa. Harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau infak, sedekah, bebas, ya, tidak ada ketentuannya. Ada 2 orang, yang satu punya uang 10 juta, yang satu punya uang 1 juta. Yang punya uang 10 juta dia berinfak dengan 100.000, ya kan? Yang punya uang 1 juta tadi dia berinfak 200.000. Maka tidak bisa kemudian ini aja punya uang 1 juta berinfak 200.000, masa apa 10 juta cuma 100.000? Kalau untuk infak dan sedekah tidak ada kemudian keharusan besaran yang dikeluarkan, walaupun tentu pahala berbeda sesuai dengan keikhlasan dan besaran yang dikeluarkannya. Tapi tidak bisa kemudian dibanding-bandingkan atau kemudian ditetapkan dengan jumlah tertentu. Dan juga sifat zakat yang berikutnya yaitu dikeluarkan pada waktu yang sudah ditetapkan. Zakat harus sesuai dengan waktunya. Kalau kemudian dikeluarkan sebelum waktunya, tidak terhitung zakat. Contoh misalnya seseorang dia punya perhiasan, punya emas maksudnya, ya, dia punya emas, maka ada zakat emas. Atau dia punya hewan ternak misalnya, ada zakat hewan ternak. Maka kalau belum sampai masa 1 tahun, tidak ada kewajiban zakatnya, ya, tidak ada kewajiban zakatnya. Harus menunggu 1 tahun baru kemudian dia wajib zakat. Tapi kalau infak sedekah, tidak, kapan saja bisa berinfak, kapan saja bisa bersedekah, tidak ada ketentuan waktunya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk zakat diberikan kepada golongan tertentu. Zakat ditetapkan penerimanya. Tapi kalau infak dan sedekah itu hanya kemudian atau dia bebas diberikan, yang penting kepada orang yang membutuhkan atau pada tempat yang membutuhkan. Seperti misalnya Bapak Ibu, zakat pembangunan masjid, ada enggak zakat pembangunan masjid? Tidak ada. Tidak akan pernah kita lihat. Kalau ada salah tulis mungkin, ya, atau berarti tidak paham. Kenapa? Karena masjid tidak termasuk asnaf zakat. Tidak bisa kemudian besar-besar dibuat spanduk gitu kan, menerima penyaluran zakat untuk pembangunan masjid misalnya. Maka itu tidak benar. Kalau untuk infak sedekah boleh, infak, wakaf, sedekah, pembangunan masjid, atau bahkan sifatnya fasilitas umum boleh, ya, infak untuk kemudian pembuatan jalan misalnya. Maka kalau infak itu dia lebih bebas penyalurannya. Kalau zakat harus sesuai dengan ketetapannya. Kalau tidak, maka zakatnya tidak sah, ya, maka zakatnya tidak sah.
Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sama dengan puasa. Ya. Syariat agama yang sifatnya amal itu baru disyariatkan ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Cuma sholat yang disyariatkan di Mekah. Sholat disyariatkan di Mekah. Ya. 2 atau 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tapi kalau zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya itu disyariatkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Maka zakat termasuk disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sama dengan puasa. Puasa juga disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang mensyariatkan zakat bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berrukulah beserta orang-orang yang ruku. Dari mana kemudian kita tahu ini adalah sebuah bentuk kewajiban? Padahal tidak ada kata wajibnya di sini, yaitu dari bentuk kalimatnya. Maka dalam kaidah usul fikih ketika ada perintah maka hukumnya adalah wajib. Ini ada perintah untuk melaksanakan sholat, ada perintah untuk membayarkan zakat, maka ibadah sholat zakat itu hukumnya wajib. Atau kemudian kalau sholat wajib maka zakat juga wajib. Kenapa? Karena disebutkan berbarengan. Ya, disebutkan bersamaan maka hukum keduanya adalah sama. Dalam ayat lain atau ayat 103 Allah mengatakan khudz min amwalihim. Ini juga perintah. Ambillah sebagian dari harta mereka, ya, tuzakkihim wa tutahhiruhum biha, ya, untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka. Kemudian Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil dari hadis, ya, ini dalil dari hadis itu terkait dengan ketika Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam. Ya, Islam dibangun atas 5 perkara, diantaranya ada wa itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat. Maka zakat adalah satu hal yang disyariatkan dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Ya, bukan masalah khilafiyah lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika awal beliau menjadi khalifah, kemudian ada sebagian orang yang tidak mau bayar zakat lagi. Maka Abu Bakar kemudian memerintahkan untuk memaksa mereka. Zakat ini Bapak Ibu dia wajib. Memang kalau di negara kita belum dilindungi oleh undang-undang untuk dalam konteks pemaksaannya. Tapi dalam hukum Islam sebenarnya sesuatu yang wajib, maka kalau ada orang yang mau melakukannya dipaksa untuk melakukannya. Sholat tidak mau dipaksa untuk sholat. Ya, puasa tidak mau dipaksa puasa. Termasuk zakat. Kalau dalam syariat Islam orang-orang kaya maka ambil zakat berhak mengaudit hartanya dan menetapkan besaran zakatnya. Kalau kita kan baru apa kayak gitu, pajak, ya kan? Karena pajak itu diatur oleh negara. Bisa kemudian diaudit kekayaannya, diaudit usahanya, sekian pajaknya. Bahkan kadang ada pula yang bermain nanti kan. Zakat sebenarnya dalam Islam seperti itu. Ambil zakat dalam konteks syariat itu boleh kemudian mengambil secara paksa. Ya, kalau ada orang mengingkari kewajiban zakat, dia mengatakan zakat tidak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam. Tapi kalau enggan bayar zakat, maka diambil secara paksa. Diambil secara paksa. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika itu. Ada orang-orang tidak mau bayar zakat lagi. Alasan mereka, kami bayar zakat kalau Rasulullah masih hidup. Rasulullah sudah meninggal, tidak ada kami bayar zakat lagi. Maka kemudian Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerang mereka, dan Abu Bakar mengatakan, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sebagaimana sholat wajib, maka zakat juga diwajibkan. Baik Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Yang akan kita bahas pada kesempatan subuh ini adalah terkait dengan zakat fitrah. Tapi apa perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitrah?
Dari namanya sudah jelas beda Bapak Ibu ya. Zakat mal itu berdasarkan dengan jumlah harta yang dimiliki. Maka akan berbeda antara zakat mal si A dengan si B. Si A punya uang 1 triliun, si B punya uang 1 miliar. Sama zakatnya Bapak Ibu. Persennya sama, tapi hasilnya pasti beda. Sama 2,5% juga, tapi si A dari 1 triliun, si B tadi dari 1 miliar. Maka zakat mal pengeluarannya disesuaikan dengan besaran harta yang dimilikinya. Yang satu punya hewan ternak sapi misalnya, punya 100 ekor. Yang satu cuma punya 60 ekor. Maka beda ya, yang dikeluarkan tidak sama. Sehingga zakat mal itu besarannya disesuaikan dengan harta yang dimiliki. Tapi kalau zakat fitrah itu berdasarkan jiwa, sehingga yang dikeluarkan adalah sama. Zakat fitrahnya Pak Presiden Jokowi sama enggak dengan saya Ibu? Sama enggak? Masa dia kaya tuh Ibu, banyak hartanya itu? Sama. Kenapa? Karena dasarnya bukan kekayaan, tapi dasarnya adalah jiwa. Si A kaya raya, si B hidupnya pas-pasan, maka sama jumlah yang dikeluarkan untuk zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah patokannya bukan pada harta, tetapi patokannya adalah pada apa? Pada jiwa seseorang. Bahkan nanti sama, mau besar, mau kecil, mau orang tua, mau anak-anak, mau laki-laki, mau perempuan, sama semuanya zakat fitrahnya. Tidak ada pembedaan. Baik Bapak Ibu berahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia dalil mewajibkan zakat fitrah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam. Ya, baik itu orang merdeka atau hamba sahaya. Jadi bahkan budak pun wajib bayar zakat fitrah. Tapi yang bayarkan majikannya. Ya karena budak tak punya harta. Ini hamba sahaya, budak yang kemudian dalam konteks zaman ketika itu, bukan budak kita sekarang. Sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, atau bukan juga budak dalam bahasa Melayu ya, tapi hamba sahaya budak yang dimiliki oleh majikan, laki-laki atau perempuan. Maka sama, baik untuk laki-laki dan perempuan sama, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Nanti kita jelaskan terkait dengan besaran zakat yang dikeluarkannya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa hikmah disyariatkannya zakat fitrah? Apa hikmah kemudian Allah mensyariatkan zakat fitrah? Yang pertama adalah at-tazkiyatu wa tathhir, yang untuk menyucikan dan membersihkan. Ini hikmah zakat secara umum, untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa seorang. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan menyucikan. Ini hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala adalah al-jabr wa takmil, untuk menutupi dan menyempurnakan. Maksudnya bagaimana? Zakat fitrah Bapak Ibu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan ibadah puasa yang kita lakukan. Ada enggak yang yakin Bapak Ibu puasa sempurna? Ada enggak? Mungkin kita berusaha untuk bisa sempurna, tapi kadang ada saja hal yang menyebabkan puasa kita ini berkurang pahalanya. Entah mungkin ternyata mulut yang belum bisa dijaga, sekali-kali terpancing pula emosi marah juga jadinya. Entah mungkin kemudian terkadang mata yang tidak terjaga, ada juga yang nampak yang tidak boleh dilihat akhirnya terlihat juga. Memang tidak bakal puasa, tapi pahala puasa berkurang. Nah, zakat fitrah Bapak Ibu tujuannya untuk menutupi dan kemudian menyempurnakan kekurangan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Tapi kalau orang tidak puasa gimana? Apa mau ditutupinya? Barang itu tidak ada, kan? Yang menutup barang menutup itu tidak ada. Maka emang puasa menjadi satu kewajiban sama dengan zakat fitrah juga. Ya, maka zakat fitrah ini dia kewajiban yang berfungsi untuk menutupi kekurangan pada ibadah puasa. Salah seorang ulama mengatakan kedudukan zakat fitrah ini sama dengan sujud sahwi pada sholat. Kita sholat
lupa rakaat, tinggal tasyahud awal misalnya, maka apa? Harus disempurnakan dengan sujud sahwi untuk kemudian menutupi kelalaian kita dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah at-takaful wal ighna, untuk menanggung dan mencukupkan. Dalam artian ketika Allah perintahkan kita berzakat, tujuannya agar kemudian bisa memberikan, bisa meringankan, bisa menanggung orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang mereka kemudian tidak memiliki harta, mereka bisa kemudian diberikan kecukupan terkhusus pada hari raya. Maka nanti zakat fitrah ini ulama berbeda pendapat nanti pembagiannya untuk siapa. Ya, pembagiannya untuk siapa? Karena nanti ulama membedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal dalam konteks penyerahannya atau asnafnya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai bentuk syukur, asyukru wal bazlu. Bentuk syukur bagaimana? Bentuk syukur karena Allah berikan kita, Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan bulan Ramadan ini satu nikmat yang sangat besar sekali. Ini satu nikmat yang sangat agung sekali. Maka apa? Di antara bentuk mensyukur nikmat adalah melakukan ketaatan berikutnya. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, bentuk kesyukuran kita kepada Allah yaitu dengan kemudian kita membayarkan zakat fitrah. Nah, ada di sini dalil yang dari Allah Subhanahu wa taala yang di sini menjelaskan tentang hikmah puasa. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, ya, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Jadi ini diantara hikmah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan, untuk menutupi kekurangan dan memberikan makan kepada orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat maka zakatnya diterima, dan barang siapa menunaikan setelah sholat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah, dianggap sedekah biasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya syarat wajib, kapan seseorang baru termasuk atau terkena kewajiban bayar zakat fitrah. Yang pertama syaratnya adalah beragama Islam. Ini jelas. Ya, orang yang tidak beragama Islam maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi orang sudah mulu agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu menemui dua waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Maksudnya adalah dia merasakan hidup di dua waktu, hidup di bulan Ramadan, hidup di bulan Syawal. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Misalnya seseorang yang dia meninggal persis setelah azan maghrib hari terakhir puasa, berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal, maka wajib berzakat fitrah. Kenapa? Karena dia hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal, walaupun bulan Syawalnya hidupnya hanya hitungan menit. Pas menjelang maghrib itu udah sakarat, sudah 1-1 nafasnya, tapi belum meninggal. Meninggalnya pas ternyata setelah azan maghrib meninggal, maka wajib bayar zakat fitrah. Atau misalnya lahirnya persis sebelum azan maghrib hari terakhir puasa Ramadan, misalnya Ramadan 29 hari, ya kan, pas lahir sebelum azan maghrib, ya, habis lahir azan langsung sudah masuk bulan Syawal, maka wajib berzakat fitrah. Walaupun tadi hanya sesaat saja dia merasakan hidup di bulan Ramadan atau hidup di bulan Syawal. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya pada hari raya dan malam harinya, atau dari malam dan pagi harinya. Maka zakat fitrah ini Bapak Ibu syaratnya tidaklah harus memiliki harta yang berlebih banget. Ini kan berlebih sedikit saja sudah wajib bayar zakat fitrah. Maka sangat memungkinkan seseorang yang dia tadinya yang tadinya adalah asnaf yang berhak menerima zakat itu bisa berubah menjadi mustahik zakat. Jadi ini yang saya khawatir banyak yang tidak memahami, terkhusus orang-orang menerima zakat. Beranggapan mungkin apabila kami berzakat Ustaz, kami aja terima zakat,
Untuk zakat fitrah sangat mungkin. Ya, seseorang setelah dia menerima maka wajib juga membayarkan. Contoh misalnya, jadi patokannya Bapak Ibu adalah pada malam hari raya, bukan hari-hari sebelumnya. Mungkin pas malam 28, pas malam 27, ada orang-orang memang Bapak Ibu kerja hari itu, terus hari itu untuk dihabiskan hari itu, untuk besok atau nanti makan apa lagi, nyari lagi. Ada orang seperti itu. Ya, tanggal 27 Ramadan masih seperti itu, tidak ada pas untuk makan aja. 28 juga sama, 29 sama. Pas malam takbiran Bapak Ibu, ternyata banyak ada dapat rezeki. Ya, ternyata banyak dapat rezeki. Dari masjid ini dapat dia ada ngasih beras 10 kilo. Terus ada juga orang yang zakat langsung, ada ngasih uang 100.000, ada ngasih segala macam. Maka yang tadinya tidak wajib berzakat jadi wajib. Contoh misalnya kebutuhan dia sehari semalam, kita buat misalnya suami istri dengan 2 orang anaknya. Kebutuhan dia sehari semalam untuk makan itu 100.000 misalnya. Misalnya 100.000 sehari semalam, ya kita anggap seperti itu. Kemudian kalau untuk berasnya yang paling sekilo sudah cukup misalnya, ya. Jadi kan tidak terlalu banyak standarnya. Dia punya uang 100.000 cukup buat beli lauk, buat beli segala macam. Nanti untuk berasnya cukup 1 kilo. Maka kalau misalnya pas malam hari raya di rumahnya ada beras misalnya tadi ada ngasih 20 kilo, kemudian ada uang 200.000, maka apa? Dia wajib bayar zakat. Walaupun itu baru dapat pas malam hari raya. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Memenuhi syarat apa? Adanya kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Maka otomatis wajib dia mengeluarkan 10 kilonya tadi untuk zakat fitrahnya. Ini yang harus dipahami, karena saya khawatir orang-orang menerima zakat dia mengira bahwasanya tidak wajib membayar zakat, sehingga memang zakat fitrah ini hampir berlaku bagi semua orang, kecuali memang orang yang benar-benar sangat-sangat tidak berpunya, ya, yang benar-benar sangat tidak memiliki. Maka kemudian sehingga tidak wajib zakat atas yang pertama orang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Ini untuk menguatkan tadi. Jadi kalau meninggal sebelum matahari terbenam, meninggal pas Ramadan, walaupun itu Ramadan terakhir, maka tidak wajib bayar zakat. Tapi udah terlanjur terbayar, Ustaz, ya tidak apa-apa. Ya, kan tidak mungkin pula tunggu dulu nanti kali aja dia meninggal sebelum. Karena kan zakat boleh dibayar sebelum-sebelumnya. Ternyata dia udah bayar zakat fitrah. Tapi pas Ramadan terakhir sebelum azan maghrib meninggal dia, maka sebenarnya dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Sudah terbayar ya sudah, dia dihitung sedekah bagi dirinya. Atau kemudian anak yang lahir setelah terbenam matahari pada akhir Ramadan, lahirnya pas malam takbiran, ya, lahirnya pas malam takbiran, berarti dia tidak merasakan Ramadan. Maka di sini kalau dalam mazhab Syafi'i, beliau anak ini tidak wajib dizakatkan. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, mereka standarnya agak lebih ini lagi, yaitu azan subuh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Untuk ihtiyatan, untuk kehati-hatian, lebih baiknya dibayar saja. Ya, lebih baiknya membayarkan zakat, kan tidak banyak juga. Ya, kadang ada orang lahir malam takbiran, kadang kalau namanya fitri itu lahirnya malam takbiran itu biasanya. Kalau nama Ramadan berarti lahir bulan Ramadan kan? Dan nama Ramadan udah bisa tebak nih, Ramadan lahir nih. Kadang ada nama fitri, ini lahir pas hari raya mungkin nih. Ada nama adha, hari raya juga. Ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Biasa kan orang tua seperti itu, ngasih nama anak tuh sesuai momen. Pas pula momen tidak menyenangkan, jelek juga nama anak kadang. Ada seperti Bapak Ibu, anaknya namanya dikasih karena pas pula lagi momen tidak menyenangkan itu pula. Ya mungkin ada kemarin pas COVID nama anak COVID mungkin ya. Atau mungkin virus apa namanya COVID apa 19. Allah alam ya. Kemudian yang ketiga, orang yang baru masuk agama Islam setelah matahari terbenam, maka juga tidak wajib dari zakat fitrah. Ditunggunya masuk Islamnya, nantilah pas malam takbiran masuk Islamnya. Biar tidak bayar zakat fitrah ya monggo. Ya kan kalau sempat ajalnya, nanti keburu meninggal lah, dia rugi. Ya, atau misalnya memang dia masuk Islam pas malam takbiran misalnya, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia beragama Islam ketika di bulan Ramadan. Nah ini Bapak Ibu, kalau ini terpenuhi wajib bayar zakat fitrah. Nah siapa yang membayarkan? Yang membayarkan adalah kepala keluarga.
dia bertanggung jawab untuk orang yang di bawah tanggungannya, ya berarti istrinya dan anak-anaknya, termasuk orang yang tinggal di rumahnya. Yang bertanggung jawab adalah kepala keluarga di sana. Misalnya yang tinggal di rumahnya ibunya tinggal juga sama dia, ya. Atau kemudian ada juga anak saudaranya tinggal sama dia juga, maka dia yang membayarkan zakat fitrahnya. Bolehlah orang lain membayarkan, boleh-boleh saja, ya. Nah, ini bukan siapa-siapanya, tapi kemudian dibayarkannya zakat fitrahnya, boleh-boleh saja. Tapi pastikan tadi memenuhi syarat tidak, ya. Kalau ternyata memenuhi syarat maka wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya besaran zakat fitrah, ya ini hadis yang tadi kita bacakan adalah 1 sok, yaitu kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan Rasulullah berzakat fitrah dengan kurma atau gandum. Nah, kenapa kemudian di zaman kita berzakat fitrah pakai beras? Kenapa Bapak Ibu? Padahal tidak ada contoh dari Nabi Muhammad. Ada tidak contoh dari Nabi Muhammad berzakat fitrah pakai beras? Tidak ada. Ada tidak dalilnya dari Al-Quran atau hadis? Tidak ada juga. Tapi kenapa kok sekarang semua orang berzakat fitrah pakai beras? Maka disinilah para ulama Bapak Ibu mereka berijtihad. Yaitu apa? Dengan mengkiaskan. Jadi dalil itu tidak hanya kemudian Al-Quran, Sunnah, atau tidak ada kemudian segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi berarti tidak boleh dilakukan. Hati-hati. Itu tidak menjadi satu ketetapan. Karena ada orang berpemahaman seperti itu, Bapak Ibu. Ini tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada dalilnya. Nabi tidak pernah melakukan. Nah, itu zakat fitrah pakai beras pernah Nabi lakukan? Tidak pernah. Ada dalilnya? Tidak ada. Tapi kenapa kok sekarang orang berzakat pakai zakat fitrah pakai beras? Tidak ada yang menyalahkan. Karena para ulama berijtihad dengan mengkiaskan. Kias itu dengan menyamakan hukum dikarenakan ada kesamaan. Kenapa kita berzakat fitrah pakai beras? Karena beraslah yang jadi makanan pokok. Rasulullah berzakat fitrah pakai kurma atau gandum. Kenapa? Karena makanan pokok di zaman Rasulullah adalah kurma dan gandum. Maka itu dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Karena makanan pokok kita adalah nasi. Itu Rasulullah. Nasi, dari masak aja nasi dia. Kalau beras itu makanan pokok ayam. Tapi ya beras, asal bahannya beras ya, asal dasarnya beras ya. Nah, besarannya berapa? Besarnya 1 sok. 1 sok itu berapa? Ya, para ulama menjelaskan 1 sok itu sama dengan 4 mut. Ya, 4 genggaman tangannya. Ya, jadi 1 mut ini kurang lebih. Tapi tentu tangan orang besar ya, orang-orang Arab ini tangan kita agak kecil. Ya, 1 sok itu sama dengan 4 mut. Nah, 1 mut itu sama dengan kurang lebih ya 625 gram. Nanti disinilah kenapa kok bisa besaran zakat fitrah beda-beda, karena perbedaan dalam menetapkan 1 mutnya. Ya, ini saya ambil yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia MUI atau kemudian yang mayoritas di banyak negara, yaitu mengambil 1 mutnya 625 gram. Maka kalau kita totalkan 1 sok sama dengan 4 kali 625 jadinya 2,5 kilogram. Jadi besaran zakat fitrah itu Bapak Ibu, ada yang mengatakan lebih dari 2,5 kilo, ada yang kurang. Kita ngambil yang pertengahan. Ada yang mengatakan 2,7, ada yang 2,8, bahkan ada yang 3 kilo. Ada yang 3 kilo, tapi ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan bahkan 2,1. Ya, maka kita ambil pertengahan, kita bayar 2,5, ini sudah sesuai ya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka besarannya kurang lebih 2,5 kilogram dari makanan pokok yang biasa kita makan, atau sesuaikan dengan beras yang kita makan. Nggak boleh turun ke bawah naik ke atas, boleh. Misalnya dia biasa makannya berasnya belia misalnya, tapi pas bayar zakat fitrah dia mau yang agak mahal dikit, anak daro dibayarnya misalnya, itu boleh. Itu tidak ada larangan. Tapi yang tidak boleh turun ke bawah. Biasa makannya anak daro, pas bayar zakat fitrah pakai bulog, itu tidak boleh. Ya, kalau turun ke bawah tidak boleh, dilebihkan boleh. Standarnya apa? Standarnya makanan yang paling banyak kita makan dalam setahun.
Biasanya Bapak Ibu kalau masalah berasnya masalah selera, orang nggak mudah gonta-ganti beras. Ya jarang yang hari ini tepi kopi, bulan besok dia coba berida, bulan besok. Nah, itu mungkin masih nyoba-nyoba. Tapi kalau udah cocok biasanya agak diganti lagi. Cocok sama lidahnya, cocok sama kantongnya. Nah, maka itu biasanya nggak akan ganti-ganti lagi. Nah, ini besaran zakat fitrah. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan zakat fitrah dengan uang, boleh nggak? Nah, ini kan hal yang kemudian menjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, boleh nggak berzakat fitrah pakai uang? Nah, ini juga sama juga dalam artian kenapa ulama berbeda pendapat? Karena tidak ada contoh langsung dari Nabi dan tidak ada dalilnya. Ya, tidak pernah Rasulullah berzakat fitrah pakai uang, dan kemudian tidak ada juga dalil yang menjelaskan biar zakat fitrah pakai uang. Sehingga di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ini berarti mazhab jumhur, ya mayoritas ulama mengatakan zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang, atau seorang membayarkan zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Harus dengan apa? Dengan tadi makanan pokok, ya berupa beras. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah SAW. Ya, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pada masa Rasulullah SAW kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur dan keju. Tidak pernah kemudian Rasulullah atau kemudian di zaman Rasulullah SAW ada yang membayarkan zakat fitrah pakai uang. Jadi alasan mereka pada hadis di atas, para sahabat tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan cara demikian merupakan dalil yang kuat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa makanan. Ya, karena tadi tidak pernah ada yang mengeluarkan zakat fitrah pakai uang, maka harus dengan makanan. Tambah argumennya, zakat fitrah merupakan ibadah yang diwajibkan atas jenis harta tertentu. Maka apa? Sehingga tidak boleh dibayarkan dalam bentuk selain dengan harta yang dimaksudkan. Zakat kan hartanya ditetapkan pakai makanan pokok, maka tidak boleh kemudian diganti dengan uang. Ini pendapat pertama. Jadi kalau ini masalah khilafiyah Bapak Ibu, maka yang kita kedepankan adalah toleransi. Jangan pula kita berdebat gara-gara ini, kita pula yang ribut. Ulama saja mereka sudah berselisih pendapat, apalagi kita yang ilmu kita belum sampai selevel mereka, apalagi sampai menjalan-jalankan. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan uang. Tetapi ada satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi, ya mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau kemudian membolehkan bayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Yang membolehkan bayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Ada tidak dalilnya? Ada. Jadi ulama ini Bapak Ibu bukan kemudian orang yang suka akal-akalan, ya, tapi mereka juga punya landasan, punya dalil. Ya, hujahnya adalah Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kamu sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kenapa beliau pakai dalil ini? Ini alasan beliau. Beliau mengatakan harta yang Allah merintahkan menafkahkan harta yang paling kita cintai. Pada zaman Rasulullah yang paling cintai itu makanan. Ya, ini alasan beliau. Kenapa Rasulullah berzakat fitrah pakai makanan gitu gitu? Karena itulah sesuatu yang paling dicintai di zaman itu. Tapi kata beliau, adapun zaman sekarang uang yang lebih dicintai oleh orang. Dan juga kemudian mereka berargumen bahwasanya dengan membayar zakat fitrah pakai uang itu dalam prinsipnya memudahkan. Ya, dalam prinsipnya ada kemudahan bagi orang membayarkan dan kemudahan bagi yang terima. Tidak perlu dia manggul-manggul beras ke masjid kan? Tidak perlu dia manggul-manggul beras, bawa beras kemudian cari siapa lah fakir miskin. Dan yang terima pun gampang. Ini lagi di jalan dia pakai gerobak. Pas pula ada orang ngasih zakat 20 kilo, apa ya dia bawanya? Maka alasan Imam Abu Hanifah diperbolehkan kan tadi memudahkan. Logikanya Bapak Ibu, misalnya ada uang 300.000, sana beras 20 kilo, ini kan sama nih. Kira-kira kalau ditawarkan ke kita Bapak Ibu lebih milih mana? Orang pasti uang aja lah Ustaz,
Kenapa? Dengan uang ini bisa nanti beli beras, bisa beli minyak, bisa beli gula, bisa beli pakaian lebaran, bisa beli. Tapi kalau dapat beras 20 kilo, ada minyak ada di rumah. Ya untuk THR anak ada juga. Bisa dijual berasnya, bisa, tapi payah. Pergi dia ke toko beras kan, dijualnya Pak, ini saya mau jual beras saya. Kata yang punya toko, dibuka gudangnya, ini beras masih banyak, belum laku lagi. Nah, ini belum laku, ini malah mau jual. Maka mazhab Abu Hanifah ini mereka mengatakan ini lebih memudahkan. Jadi alasan dulu itu lebih maslahatnya terasa dengan berzakat fitrah pakai uang. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dasar kenapa para ulama berbeda pendapat. Sehingga pilihan kita mau pilih mana, mau dengan uang boleh, mau kemudian dengan beras juga boleh. Maka di sini disebutkan ya, jika membayar dalam bentuk bahan makanan dianggap berat, ya, dalam artian memang menyulitkan, ya misalnya, dan ada hajat mendesak serta masalah nyata untuk berzakat menggunakan uang, maka diperbolehkan bertaklid kepada mazhab Hanafi. Sehingga edaran diberikan oleh pemerintah akan dua, ya. Kalau mau beras, ini dia beli dah semacam gitu kan. Kalau uang ada, kalau beli dah sekian uangnya, maka diperbolehkan dalam artian mengakomodir kedua pendapat, ya. Pemerintah kita mengakomodir kedua pendapat, yang pakai beras boleh, pakai uang juga diperbolehkan. Ya, tergantung kita lagi Bapak Ibu, mau dengan beras ya silakan, mau dengan uang juga silakan, karena masing-masing punya pendapat. Dan ini juga termasuk pendapat beberapa sahabat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz di zaman pemerintahan beliau membolehkan ini. Ya, di zaman pemerintahan beliau membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Baik Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat Bu? Oh, pendapatan. Ya. Oke, baik. Terkait dengan zakat pendapatan atau zakat profesi, ya bisa kita katakan para ulama berbeda pendapat tentang ada tidaknya zakat profesi ini. Nah, karena emang kalau kita lihat kitab-kitab Turas atau kitab-kitab fikih klasik, itu belum ada menyinggung tentang zakat pendapatan. Baru kemudian di akhir-akhir inilah, saya lupa kapan awal mulanya, ya, baru kemudian zakat profesi, zakat pendapatan ini ada. Alasannya tadi karena rasanya tidak adil, petani suruh bayar zakat, yang punya hewan ternak suruh bayar zakat, pengacara tidak bayar zakat, dokter tidak bayar zakat, presiden tidak bayar zakat misalnya, padahal pendapatannya besar. Anggota-anggota dewan masa tidak bayar zakat, pendapatannya banyak misalnya. Nah, inilah kemudian kemudian ada yang merumuskan berarti zakat pendapatan juga ada. Kenapa? Karena profesi lain kok ada, pedagang kena zakat, petani kena zakat, yang punya hewan ternak kena zakat. Masa kemudian pemain bola kan gaji kadang besar juga Bapak Ibu, ya kan, orang-orang olahraga itu, masa tidak biar zakat dia? Maka disitulah kemudian terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan zakat profesi tetap tidak ada. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak ada. Emang zaman Nabi tidak ada profesi orang macam-macam? Ada. Tapi Nabi tidak ada, kamu zakat juga, kamu zakat juga. Nabi hanya mengkhususkan pada yang sudah ditetapkan saja. Tapi yang lain, pendapat yang kedua mengatakan ada, ya, ada, yaitu tadi alasannya rasanya tidak pas, ya, kalau kemudian hanya pada sebagian saja. Nah, kemudian yang mengatakan zakat pendapat ini ada, mereka juga berbeda pendapat tentang besarannya.
Nah, berbeda pendapat tentang besarannya. Apakah dikeluarkannya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% atau zakat pertanian itu setiap panen? Di situ dia beda Bapak Ibu. Kalau yang kemudian mengeluarkannya sesuai dengan uang, zakat uang, maka berlaku di situ haul. Harus menunggu setahun dulu. Harus menunggu 1 tahun dulu. Pendapatannya setiap bulannya 10 juta. Ternyata habis sudah setiap bulannya ada zakatnya. Tapi ternyata bisa ditabungnya terus, tabung 5 juta, tabung 5 juta, tabung terkumpul, maka itulah kemudian dia wajib bayar zakat fitrah dikarenakan sudah mengumpulkan uang. Zakat mal betul. Tapi ada yang mengatakan enggak, dia dikiaskan dengan zakat pertanian, berarti setiap panen. Setiap panen zakat pertanian itu Bapak Ibu, dia nisabnya kurang lebih 600 kilo. 600 kilo sekali panen. 600 kilo. Cabai misalnya sekali panen 600 kilo. Misalnya harga cabai 50.000 atau pas lagi murah lah taruh misalnya 20.000. 20.000 kali 600 berapa Bapak Ibu? Sekitar 12 juta. Ya kan 12 juta. Maka KTP mengatakan ada zakat penghasilan. Kalau orang penghasilan per bulannya di atas ini wajib berzakat fitrah dan langsung keluar zakat mal maksud saya, dan langsung dikeluarkan tanpa dihitung berapa kebutuhannya. Ya, dia sekali bergaji 20 juta, sekali bergaji 30 juta, sudah lebih daripada yang panen beras, panen padi misalnya. Ya, ada orang panen padi, ada orang panen cabai misalnya, lebih besar pendapatannya lagi daripada orang sekali panen. Maka yang mengatakan pakai zakatnya adalah pertanian tadi wajib dikeluarkan langsung, ya, tanpa dilihat kebutuhannya berapa, maka besarannya 5%. 5% kalau zakat pertanian, ya, zakat pertanian besarannya 5%. Jadi disitulah ulama berbeda pendapat, ya. Yang mengatakan ada zakat penghasilan pun mereka berbeda pendapat. Apakah disamakan dengan zakat uang atau zakat pertanian, atau apakah disamakan dengan zakat hewan ternak atau zakat pertanian. Kalau hewan ternak nunggu setahun dulu sama, ya, setelah setahun baru ini. Tapi kemudian ada juga yang dia pakai patokan zakat uang 25%, tapi hitungnya per bulan dulu. Ada juga seperti itu. Dihitung total gaji setahun. Contoh misalnya Bapak Ibu, dia gaji sebulan 10 juta, ya, setahun maka dapat 120 juta, sudah lebih, maka sudah wajib mengeluarkan zakat per bulannya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Maka 25% dari 10 juta dia harus bayar zakat fitrah 250.000 setiap bulannya, ya, 250.000 setiap bulannya. Jadi ya terserah kembali kepada masing-masing kita. Mau menganggap misalnya tidak sependapat dengan zakat penghasilan, berarti ya tidak usah bayar zakat. Kalau sependapat maka kita laksanakan, ya, kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ulama. Jadi ini ijtihad para ulama Bapak Ibu, dan ulama ketika berijtihad mereka tidak salah-salah. Ya, mereka tidak salah-salah. Atau kalau misalnya ternyata kita tidak mau bayar zakat, maka kan ada jalan lain, itu dengan infak dan sedekah. Ya sudah, kayaknya zakat penghasilannya tidak ada, mungkin saya infak aja lah, boleh juga, ya, dia hanya berinfak saja. Seperti itu ya. Oke, baik. Iya. Ini sob. Oke, baik ya. Hutang yang sudah jatuh tempo itu menjadi penyebab zakat tidak wajib. Tapi kalau hutang belum jatuh tempo tetap wajib. Kalau hutang yang sifat cicilan kan belum jatuh tempo, per bulan bayar hutangnya, misalnya kredit mobil lah terus misalnya kan, per bulan dia bayar 2 juta, 3 juta misalnya. Tapi kalau di total semuanya 100 juta, 200 juta juga, maka tetap hitungannya per bulannya. Ya bukan totalnya, karena yang jatuh tempo kan 3 juta per bulannya itu, ya.
hutang yang jatuh tempo menjadi penyebab tidak wajib bayar zakat. Dia punya hutang 100 juta, uangnya 150 juta, maka tidak wajib bayar zakat. Bayar hutang tinggal 50 juta, nah jadi bayar zakat. Tapi tadi dia punya uang 100 juta, hutangnya cuma 3 juta, 3 juta per bulan, wajib bayar zakat. Jadi patokannya itu, Bu. Kalau hutang jatuh tempo tidak wajib bayar zakat, tapi kalau hutang yang belum jatuh tempo, duit yang cicilan, maka tetap wajib bayar zakat. Baik, silakan Ibu. Kemudian yang menjadi untuk membayar dia kita berpatokan di mana? Berapa kita bayarkan otomatis selama 30 hari kita ada puasa. Kita bayar berapa? Kita nggak tahu patokannya dari mana. Karena dari dulu saya sering bertanya. Ada ustaz bilang berapa kali dia makan setiap hari dan tidak lagi berapa ada sini sekali makan seperti itu. Makanya nggak tidak malam-malam dua seperti itu. Kalau 15.000 sekali makan tidak lagi dia akan 45. Padahal dia orang nggak mampu. Ada lagi yang mengatakan kayaknya 1 kilo beras setiap hari. Jadi 1 kilo beras setiap hari kalau sebulan 30 kilo. Jadi sekian. Jadi menurut saya. Oke. Tadi sekarang ini patokannya dari mana? Yang mau itu ini apa? Oke, baik. Oke, baik, saya coba jawab, Bu ya. Jadi untuk fidyah itu sebenarnya sudah ada ketentuannya. Ya, fidyah itu bayarnya adalah fidyah untuk awam miskin. Dia pilihannya ke kita. Kalau berupa makanan pokok, maka bayarnya cuma 1 mud. Kalau berupa makanan pokok. Tapi kalau makanan siap saji 1 kali makan, bukan 1 hari, 1 kali makan. 1 kali makan misalnya berapa? Walaupun kalau ada yang orang yang menyalurkan zakat yang fidyah lewat lembaga, kadang mereka matok, ada yang matok 20.000, ada yang matok 25, ada itu beda-beda ya, mungkin dia membedakan besaran menu yang akan ininya. Jadi kalau Bapak Ibu ragu, ambil yang makanan pokok saja, itu pasti, yaitu 1 mud sekitar 625 gram 1 harinya. Atau mungkin kalau mau kita genapkan, kalau saya genapkan biar gampang hitungnya, misalnya jadi 7 on kali 30, 21 kilo bayar ya. Jadi boleh dicicil, Bu, boleh bayar 5 kilo dulu, boleh ditotalkan. Jadi kalau kita ambil yang hitungan 1 mud ya, kita genapkan 7 kilo saja, 7 on maksud saya, maka kali 30 hari yang kita bayarkan adalah 21 kilo ya, 21 kilo. Boleh dicicil, tidak harus kemudian bayar langsung ya, boleh dicicil, yang penting sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jadi kalau pilihan ke makanan pokok besarnya 1 mud. Tapi kalau pilihannya tadi ke makanan langsung, sebaiknya Bapak Ibu bukan uang. Kalaupun uang, pastikan orang yang menyalurkannya nanti akan memberikan berupa makanan, karena perintahnya makanan ya, perintahnya adalah makanan. Jadi kalau kita mau beli nasi bungkus, kasih sekali, atau kita undang makan 30 anak orang fakir miskin dengan makanan untuk 30 porsi, itu cukup, sudah selesai ya. Jadi tidak memberatkan ya, bukan 1 hari makan, tapi 1 kali makan ya, 1 kali makan untuk 30 orang atau untuk 30 kali ya, atau sebanyak yang dia tidak berpuasa ya, sebanyak dia tidak berpuasa. Jadi jelas, Bu ya, 1 kali makan atau kemudian 1 mud ya setara dengan 625 gram, atau kalau gampangnya 7 on, itu yang kita bayarkan, tinggal kita kalikan saja. Baik ya, 21 kilo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak, bapaknya kan hukumnya yang bayar zakat itu kan suami. Iya. Seandainya suami ini pendapatannya itu enggak mencukupi, terus zakatnya bayar sendiri, itu gimana? Oke, baik ya. Seorang istri ya, dia kalau untuk ke bawah dia boleh membayar nambah, misalnya untuk anaknya ya kan. Tapi kalau
kalau untuk suami tidak ada kewajibannya, berarti suami tidak bayar zakat fitrah berarti. Ya, berarti tapi kalau istri membayarkan ya tidak apa-apa. Misalnya emang dia walaupun tinggal serumah Pak, karena dia tidak bisa kemudian membayarkan zakat fitrah kepada seseorang yang tidak ada kewajiban dia untuk menafkahinya. Harusnya kan suami yang wajib menafkahi istri yang ada, tapi ternyata suaminya tidak mampu, istrinya malah ada. Maka sebenarnya tidak wajib istri membayarkan zakat fitrah untuk suami. Tapi kalau untuk anak-anak, ibu berarti dia yang bayarkan, ya, karena dia juga ada tanggung jawab kewajiban kepada anaknya. Tapi kalau dibayarkan boleh juga, ya, tidak ada larangan, yang boleh juga seseorang membayarkan untuk seorang yang sebenarnya tidak menjadi kewajibannya untuk menafkahi. Baik. Maksudnya istri bekerja Bu, istri bekerja Bu, bukan tadi pemberian ini kan konteksnya istrinya bekerja punya penghasilan, suaminya yang tidak bekerja, maka istri tidak ada kewajiban membayarkan zakat untuk suaminya. Harusnya suami yang cari kerja nih, malah dia tidak kerja. Tapi kalau istri membayarkan boleh, tidak dibayarkan berarti suami tidak wajib bayar zakat nih. Untuk dia sendiri aja tidak ada gitu kan, apa yang mau dizakatkan. Tapi untuk ke bawah istri membayarkan, ya, untuk anak-anaknya maka istri yang membayarkan. Baik, Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Asal lagi Pak, silakan. Masih. Ini saya mungkin tidak ketegasan tentang pembayaran zakat kita sesuai dengan ayat surah Al-Baqarah 184 itu. Maulid ala safarin, sakit atau tidak mampu dan perjalanan. Jadi seperti pertanyaan asli tadi, kita perlu luruskan. Kalau yang melahirkan dan menyusui belum gugur kewajiban puasa, ada membayar pada waktu lain. Ada kata-katanya. Tapi kalau memang yakin tidak akan mampu atau mungkin tahun depan dah melahirkan lagi, maka baru jatuhnya membayar fidyah. Jadi mungkin ini perlu penegasan dari ayat surat Al-Baqarah 184. Oke, baik. Ya, terkait dengan fidyah untuk ibu hamil dan menyusui, memang ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan wajib qadha. Ya, ada mengatakan malah qadha plus fidyah, malah double dia. Ya, dan ada mengatakan boleh membayar fidyah saja. Jadi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan qadha plus fidyah, ya, ada yang mengatakan dia boleh membayar fidyah saja. Nah, memang di sini ada pilihan kepada kita untuk memilih yang mana. Walaupun tadi memang betul kata apa tadi Pak Maisir tadi, dalam artian seorang wanita kalau dia hamil atau menyusui, kalau memang bisa qadha sebaiknya qadha. Tapi kalau tadi memang gimana mau qadha, ini hamil habis itu menyusui, tidak akan bisa dia untuk mengqadhanya, maka boleh dengan fidyah. Jadi memang dilihat kondisinya Bapak Ibu, ya, dia kondisinya. Apalagi yang hamil menyusui, nah itu kapan qadhanya? Yang hamil menyusui, belum selesai menyusui hamil lagi, akan ada seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya Bapak Ibu, maksudnya tuan ibu saya itu, kami bersaudara selisih 2 tahun semuanya. Dan itu kan pasti belum selesai disapi udah hamil lagi, ya. 9 bersaudara Bapak Ibu, 2 tahun semua kecuali anak yang 8-9 ini agak jauh. Kalau yang 1 sampai 7 itu berburu-buru, ya, susun paku. Nah, kalau seperti itu emang tidak mungkin kapan dia mengqadhanya. Maka kalau seperti itu bisa tuh dia bayar fidyah. Tapi kalau hamil, habis itu ada jarak yang jauh, maka dia sebaiknya mengqadhanya. Ya, sebaiknya dia mengqadhanya. Tinggal tadi kembali kepada kesanggupannya. Rasanya tidak mungkin nih mengqadha, maka otomatis dia boleh langsung bayar fidyah seperti itu. Ya. Wajib Bu. Mengqadha atau fidyah itu wajib karena hutang. Ya, kita mengqadha atau fidyah itu wajib karena hutang. Statusnya kita berhutang, harus kita bayar. Pilihannya tadi bisa dengan qadha, bisa dengan fidyah. Dan harus dibayar sebelum Ramadan berikutnya. Diusahakan, ya, diusahakan. Kalau lebih, maka di situ nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang hutangnya bertambah
dengan bayar fidyah, ada yang tetap dengan hutang pokoknya saja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudah cukup larut ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan sumber bahagia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.